Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti, episode 178, butuh uang. Berulang kali ia melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya dan kemudian memandang layar ponsel. Menunggu seperti ini membuat dirinya tidak nyaman. Kenapa dia belum juga mengirimkan aku pesan? Emilia berencana akan langsung menuju ke tempat yang ditentukan oleh Fatan untuk bertemu dengannya. Matanya memandang panggilan yang masuk di ponselnya. Ada rasa kecewa ketika telepon yang masuk. Tidak ada orang yang ditunggunya. Agar tidak ada yang mendengar obrolan yang dilakukannya, Emilia sedikit menjauh dari meja kerjanya. Ia tidak ingin ada teman-temannya mendengar obrolannya lewat via telepon tersebut. Halo Emilia, terdengar suara wanita di seberang sana, menyapanya dengan penuh kepanikan. Iya Ma, kenapa tidak kirim aku chat saja? Mama tidak sabar kalau menunggu balasan chat dari kamu. Ngetik juga lambat. Bagaimana dengan uang yang dijanjikan Fatan? Apa dia sudah memberikannya? Aku belum pulang dari kantor, Ma. Tadi dia mengatakan akan menghubungi aku. Kamu harus bisa mendapatkan uang dari dia. Bagaimanapun caranya, dia harus memberikan kita uang hari ini juga. Rina berkata dengan tegas. Aku tadi sudah bilang, Ma, uang untuk acara. Minimal 100 juta, dia harus sudah berikan. Rina kembali mengingatkan putrinya. Iya, Ma. Emilia, cobalah kamu bersikap manis dengan Fatan. Jangan terlalu cuek seperti itu. Kamu harus bisa menunjukkan bahwa kamu mencintainya dan menyukainya. Walaupun pernikahan kalian karena perjodohan, kamu tahu betapa pentingnya dia untuk kita. Iya, Ma. Nanti aku akan coba seperti itu. Kamu sudah sangat berpengalaman melayani tamu. Kamu bisa bersikap manis kepada mereka. Kenapa tidak kepada Fatan? Rina berkata tanpa ada rasa bersalah. Ya, beda lah, Ma. Aku sama mereka hanya sebatas profesional pekerjaan. Emilia berkata dengan kesal. Kita ini sangat kepepet dan butuh uang, Emilia. Pendapatan kamu sudah tidak sebesar dulu lagi. Berhentilah untuk bersikap sombong seperti ini. Rina mengingatkan putrinya. Ini karena Mama yang pasang tarif terlalu tinggi. Emilia balik menyalahkan mamanya. Rina diam mendengar ucapan putrinya. Demi mendapatkan uang, wanita itu rela menjadikan putrinya sebagai wanita panggilan, sedangkan dirinya sendiri menjadi mucikarinya. Sungguh pekerjaan yang sangat kotor. Namun hal ini terpaksa harus dilakukan oleh Rina dan Emilia demi menyelamatkan keluarga mereka dari jeratan hukum atas tuntutan kasus penipuan. Emilia, maafkan Mama. Setelah nanti kamu menikah dengan Fatan, kamu tidak usah lagi bekerja seperti ini. Mama tahu kamu begitu sangat tersiksa dengan pekerjaan itu. Sesal Rina. Aku lelah, Ma. Bahkan untuk menjadi istri dia saja, aku tidak sanggup. Aku tidak layak untuk dia. Aku terlalu kotor. Emilia berusaha menahan air matanya. Di balik sikapnya yang cuek dan dingin, terselip rasa bersalah, malu dan hina terhadap diri sendiri. Tidak bisa dibayangkannya bila nanti Fatan mengetahui ini semua. Dia tidak akan pernah tahu selagi kita bisa menyimpan rahasia ini dengan rapi. Kamu harus bisa bersikap normal di hadapan dia. Kamu harus bisa bersikap baik dan jadilah gadis yang genit agar dia menyukaimu. Walau bagaimanapun dia akan menyelamatkan hidup kita. Mama tidak ingin memaksa kita lepas dan pergi karena sikap kamu yang seperti ini. Rina memberikan nasihat untuk putrinya. Wanita itu sudah menjadikan putri kesayangannya menjadi mesin ATM dan sebuah boneka. Aku akan mencoba. Rina merasa menyesal dengan bisnis yang digelutinya bersama dengan suaminya. Mereka membuat sebuah bisnis tanam modal yang berbasis dengan sistem main saham. Bisnis yang dijadikannya akan memberikan keuntungan untuk nasabah yang bisa diambil setiap bulannya. Perusahaannya sudah mulai berkembang dan mendapatkan banyak nasabah yang mau menanamkan modalnya. Tidak sedikit dari nasabah yang memasukkan uang dengan jumlah yang besar, dengan harapan akan mengeruk keuntungan yang begitu besar. Namun bisnis menjalankannya tidak sesuai dengan apa dijanjikannya.
Uang yang ada dipakainya untuk berfoya-foya dan menikmati hidup yang mewah. Rina dan Marno juga memberikan pinjaman uang dengan bunga yang tinggi. Namun, semilik hutang, banyak yang kabur dan melarikan diri hingga mereka mengalami kerugian yang besar. Kini, para nasabah tidak memperoleh keuntungan dari bisnis tersebut. Mereka menuntut untuk mengembalikan modal, namun uang yang akan diberikan sudah tidak ada. Ma, sudah dulu. Aku siap-siap untuk pulang, dan aku juga sudah menunggu telepon dari Mas Fatan. Iya, Amelia, kamu harus bawa uang yang banyak nanti pulang. Ingat, bila tidak ada uang, Mama dan Papa bisa dipenjara. Iya, Ma, aku akan usahakan uang itu. Meskipun tahu bahwa dirinya dimanfaatkan dan diperbudak oleh kedua orang tuanya, namun Amelia betul sangat menyayangi kedua orang tuanya. Ia bahkan tidak memikirkan tentang dirinya lagi. Rina menutup sambungan telepon setelah menyampaikan apa yang menjadi tujuannya. Amelia kembali ke kursi kerjanya dan menyiapkan barang-barang yang akan dibawanya pulang. Dilihatnya pesan yang masuk dari Fatan. Dengan cepat Amelia membaca pesan tersebut dan membalas, "Aku akan segera ke sana." Amelia bekerja di salah satu showroom mobil. Lokasi tempat kerjanya dengan tempat janji bertemu dengan Fatan cukup jauh. Namun ia tidak menghiraukannya. Dipesan taksi dari aplikasi online yang ada di ponselnya. Mobil yang selama ini digunakannya sudah diambil oleh nasabah papanya, hingga ia harus memakai taksi seperti ini. Fatan duduk di sebuah coffee shop yang cukup jauh dari kantornya. Ia duduk dengan santai dan menikmati secangkir kopi. Senyum memandu bibirnya ketika membaca pesan dikirimkan Nara. "Maaf mas, di jalan macet." Amelia duduk di kursi yang ada di depan Fatan. "Tidak apa, kamu mau minum apa?" Fatan sedikit tersenyum. "Kopi latte saja," jawab Amelia. Fatan memesan kopi kepada barista. "Kenapa kamu tidak perbolehkan aku datang ke rumahmu?" tanyanya ketika barista itu sudah pergi. "Di rumah nggak ada orang," jawab Amelia. Menemukan dia sanggup meminta Fatan untuk datang ke rumahnya, dan setiap saat pasti akan ada penagih yang datang. Bahkan mereka datang dengan membawa polisi. Sampai saat ini Amelia bersama kedua orang tuanya selalu bersembunyi. Fatan menganggukkan kepalanya setelah mendengar keterangan yang diberikan oleh Amelia. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.